Hai, kembali lagi di channel Topik Repiksas. Sebelum menonton, ayo dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke semua akun media sosial kalian. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haji Darsi, kemudian Ibu Eis, kebetulan lab dulu yang sudah bergabung di room kami. Juga terima kasih kepada teman-teman tim room kami, Bapak Taufik sama Ibu Iklimawati. Pada hari ini, Minggu, tanggal 19 November 2020, Alhamdulillah akan berlangsung meeting room di seksi yang kedua. Pada hari ini, Bapak Taufik, dan sebagai moderator adalah Ibu Iklimawati, dan sebagai host adalah saya sendiri. Pada hari ini kita akan mengadakan meeting room dari jam 3.30. Untuk itu kami persilahkan kepada moderator untuk memimpin pada hari ini. Terima kasih. Mangga, silahkan moderator. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bertemu dan acara melaksanakan tugas VCT batch 6.502 wilayah Kabupaten Sukabumi untuk sesi kedua bagi kelompok kami. Ada nggak Bu suaranya Bu? Ada. Oke. Saya sebagai moderator insya Allah memandu acara ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Haja Ai sebagai host dan juga kepada Bapak Taufik nanti sebagai presenter yang akan memaparkan materinya. Oke, sebelum masuk pemaparan materinya, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang identitas dari presenter kita hari ini, yaitu Bapak Taufik Hidayat, AMD.com. Saya baru ngeh ternyata ya Bapak teh pantesan lancar banget gitu tentang komputernya. Kalaresan bagiannya Bu. Beliau bertugas di SMK Dwi Warna di Warung Kiara. Oke. Sebagai tenaga pengajar profesional mungkin bidang komputer ya sesuai dengan gelarannya. Oke, pada siang hari ini beliau akan memaparkan tentang penggunaan Corel Draw ya Bapak ya. Ya, cara installnya Ibu. Cara install Corel Draw itu sangat diperlukan sebenarnya berkaitan dengan komputer, apalagi di zaman era digital seperti ini. Oke, sangat bermanfaat jika akan kita ikuti dengan baik dan mudah-mudahan bisa nanti diaplikasikan. Oke, baik, kepada Bapak Taufik Hidayat, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada para partisipan mungkin bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan Bapak Taufik Hidayat. Waktunya sangat luang sekali untuk memaparkan tentang materi yang akan Bapak bawakan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Iklimawati selaku moderator, juga 20 orang ini yang mengikuti. ya, juga terima kasih kepada Ibu Haja Ai selaku host yang telah mempersiapkan room pada sesi kedua
Ya, sambil menunggu saya share konten, mudah-mudahan bisa tetap berjalan. Ibu, konten saya ada nggak, Bu? Bu Haja Ai, share konten saya muncul nggak, Bu? Lagi proses share Lagi konten. proses, oke. Tadi sempat kelempar, Bu, share kontennya. Sudah ada muncul. Sudah ada. Oke, saya perbesar dulu ya. Nah, oke. Sudah muncul besar gak, Bu? Belum? Belum, masih itu ya. Ada. Ada ya, oke. Ya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi kedua ini, pada siang menjelang sore, izinkan saya untuk membagi sedikit ilmu, juga tidak untuk mengajari atau menggurui, karena ini ya kalau ilmu yang istilahnya tidak dibagikan atau tidak dikembangkan lagi akan lupa. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih kepada partisipan yang telah hadir. Juga mudah-mudahan instruktur dan PJ wilayah juga bisa berkenan hadir di sini. Tadi sudah saya japri juga, mudah-mudahan bisa gabung di room. Oke, pada sesi ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara install aplikasi CorelDRAW pada komputer. Nah, sebetulnya aplikasinya bisa apa saja ya Bapak Ibu, bisa aplikasi, tapi ini yang berbasis desktop ya Bapak Ibu, atau offline, dalam artian diinstalkan tanpa perlu istilahnya menggunakan akses internet, hanya mungkin menyediakan bahannya saja yang harus di-download. Nah, tadi sempat ada yang tanya di room besar ya, di grup chat besar, grup chat WA, Pak ini aplikasinya istilahnya aplikasi bajakan atau tidak? Nah, untuk aplikasi ini saya pakai yang trial ya Bapak dan Ibu, hanya 30 hari berfungsinya, setelah itu aplikasi akan tidak bisa aktif, kecuali di uninstall dan diinstal kembali. Jadi aplikasi ini versinya versi trial dan bisa dibuat full version atau bisa digunakan selamanya jika kita membeli lisensi dengan nanti disertakannya biasanya 25 serial key atau number. Nanti kita cari tahu di pemaparan lebih lanjut. Oke, baik. Nah, ini sedikit biodata saya yang juga tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Iklimawati selaku moderator. Nama lengkap saya Taufik Hidayat, kelahiran Sukabumi, 10 November 1993, 26 tahun yang lalu kurang lebih. Instansi saya bekerja saat ini adalah SMK Dwi Warna sebagai guru produktif komputer. Kebetulan materi-materi tentang desain grafis juga saya dasarnya hafal, Bapak dan Ibu juga mengajar, jadi sedikit terbantu juga dengan ilmu yang sudah saya dapat selagi saya kuliah waktu dulu. Lalu alamat pribadi saya di Kampung Cigombong, RT 3 RW 7, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau yang Bapak Ibu arah ke Pelabuhan Ratu nih, mungkin berkunjung ke pantai gitu, berlibur. Nah, rumah saya terlewat Bu kalau dari kota Sukabumi, dari ya selama itu jalurnya jalur selatan yang diutamakannya. Nah, ini nomor HP saya, nomor WhatsApp saya, jika ada yang nanti yang kurang mengerti bisa japri ke saya. Oke, baik. Kita ke materi. Apa sih itu CorelDRAW? Jadi bagi yang belum tahu CorelDRAW itu apa ya? Apakah semacam Word atau kalau Word misalnya aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, CorelDRAW ini adalah suatu aplikasi pengolah grafis Bapak dan Ibu yang sangat populer selain Adobe Photoshop. Kalau Adobe Photoshop kan biasanya difungsikan untuk editing foto, tapi untuk pembuatan poster ataupun pembuatan banner, Photoshop juga bisa diandalkan. Nah,
bedanya antara CorelDRAW dan Adobe Photoshop itu basicnya. Kalau aplikasi CorelDRAW ini adalah berbasis vektor ya Bapak dan Ibu. Vektor itu pengolah berbasis garis, panjang, titik, ukuran, kurva juga masuk untuk mengolah sebuah gambar. Biasanya aplikasi CorelDRAW saya gunakan untuk pemdesainan logo, untuk mendesain baju. Dan keuntungannya dari aplikasi CorelDRAW ini adalah karena berbasis vektor. Jadi pada saat nanti desain yang kita buat itu kita perbesar, misalnya kita bikin desain banner untuk misalnya promosi di pinggir-pinggir jalan atau baliho gitu, sebesar baliho, itu desain yang kita buat ukurannya memang kecil di komputer, tapi pada saat nanti diperbesar itu tidak akan pecah. Baik secara garis, gambar juga tidak akan pecah. Nah, beda halnya dengan penggunaan Photoshop. Di sini untuk membuat banner juga bisa, baliho juga bisa, tapi karena Photoshop ini berbasis bitmap, bitmap ini mengandalkan pixel. Pixel itu kalau kita ibaratkan di suatu ruangan itu adalah kotak-kotak keramik, Bapak Ibu. Pixel itu bentuknya kotak kedalamannya. Jadi kalau diperbesar, pixel itu biasanya akan blur atau buram posisinya. Nah, kalau untuk vektor itu diperbesar itu tidak akan blur sama sekali. Bahkan tampilannya masih sangat jelas kalau untuk CorelDRAW ini. Tapi tidak hanya CorelDRAW sebetulnya, ada aplikasi berbasis vektor lain yang memang masih juga dan digandrungi oleh beberapa penggiat desain mungkin. Contohnya adalah adanya aplikasi yang dibuat oleh Adobe itu sendiri. Ada aplikasi yang namanya Adobe Illustrator. Jadi selain aplikasi Corel nih, saya misalnya aplikasi Corel agak kesulitan. Saya ingin menggunakan aplikasi lain selain Corel, ada tidak? Ada Bapak dan Ibu. Ada namanya Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini besutan dari Adobe. Jadi ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ada juga Adobe Premiere untuk editing video. Nah, kalau memang Ibu sudah familiar dengan Adobe Photoshop, menggunakan Adobe Illustrator juga tidak akan berbeda jauh dari menu. Tapi di sini saya lebih bisa mengandalkan tentang penggunaannya CorelDRAW. Makanya saya di sini share bagaimana cara installnya. Biasanya ada yang kesulitan nih menginstal sebuah aplikasi, bingung atau takut salah nih cara proses instalasinya misalnya. Nah, di sini saya akan ajarkan. Nah, selain Adobe Illustrator juga ada Inkscape. Ya, Inkscape ini juga aplikasi berbasis vektor. Jadi kalau berbasis vektor, seperti contoh saya bikin logo ukurannya hanya 3 mili kali 3 mili. Tapi pada saat saya perbesar ke ukuran misalnya 15 cm kali 15 cm, dari segi gambar, dari segi warna itu tidak akan pecah Bapak dan Ibu. Itu fungsi dari aplikasi berbasis vektor. Merujuk ke bitmap kembali, bitmap itu kalau pixelnya rendah itu diperbesar akan buram. Warnanya akan pudar, terus teksturnya juga akan pecah. Tapi kalau pixelnya tinggi, misalnya hitungan pixel itu biasanya kalau ada di kamera itu 16 megapiksel, Bapak Ibu. Jadi per satu frame-nya itu berapa kali berapa gitu kan. Kalau yang mengerti di desain biasanya ada ukuran HD, Full HD dan lainnya. Nah, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, langkah untuk install aplikasi CorelDRAW pada komputer seperti apa sih langkah pertamanya? Nah, ini langkah pertamanya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu harus punya dulu yang namanya aplikasi mentahnya. Jadi, setiap aplikasi itu punya aplikasi mentah Bapak dan Ibu. Atau aplikasi berbasis ISO atau Excel, itu bisa Bapak dan Ibu download di Google, biasanya agak gede memang aplikasinya. Di sini yang saya punya juga yang CorelDRAW X5 ini versi kelima itu sekitar 530 MB ini mentahannya Bapak dan Ibu. Ada yang lebih gede lagi. Untuk sesi sekarang ada yang terbaru itu CorelDRAW versi 2019 yang saya ketahui. Nah, setelah punya aplikasinya Bapak dan Ibu,
Ini bentuk contoh foldernya ya, CorelDRAW X5 ya. Dari blog www.yasir252.com. Nah, ini kalau bentuknya zip seperti ini ya, diekstrak bentuknya seperti ini. Nah, yang ini ya Bapak Ibu, itu harus diekstrak dulu supaya foldernya muncul. Setelah diekstrak, kita harus buka folder aplikasi tersebut Bapak Ibu. Nah, setelah dibuka folder di langkah kedua, ini kita harus pilih CorelDRAW X5 Setup Bapak dan Ibu. Ya, CorelDRAW X5 Setup di sini. Nah, setelah itu diklik ya, boleh double klik Bapak Ibu, double klik kiri, double klik secara cepat, tap misalnya, klik ya. Atau yang kesulitan bisa klik kanan lalu pilih Run as Administrator. Nah, ini ya, setelah dijalankan biasanya akan muncul pop-up di komputer kita. Ini tampilan pop-up-nya. Kita pilih yes di sini tentunya karena ingin kita menginstal ya, verifikasi publisher Corel Corporation katanya ya. Nah, di sini file originnya disimpan di hard drive disk komputer. Kita klik yes. Lalu akan melakukan proses instalasi awal Bapak dan Ibu. Ini prosesnya tidak akan lama di sini, tapi tergantung kecepatan pemrosesan karena untuk bisa menginstal aplikasi Corel di komputer itu ada spek minimalnya Bapak dan Ibu. Spek minimal yang harus diperhatikan. Spek minimalnya adalah seperti apa? RAM itu minimal 1 GB. Ya, jadi RAM-nya yang setengah giga misalnya di komputer itu tidak bisa dilakukan instalasi. RAM-nya 1 GB, lalu hard disk diusahakan di kisaran 80 GB media penyimpanannya. Ya, diusahakan sebesar 80 GB minimal ya, bisa lebih tinggi dari itu lebih bagus. Juga harus prosesornya Bapak dan Ibu minimal dual core. Karena kan dulu itu ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Nah ya, itu seri Intel sebetulnya. Dari seri yang lain pun AMD juga ada serinya. Ya minimal kalau yang familiar tentang Intel itu dual core atau core to duo. Nah itu minimal. Kalau sudah core i3, wah itu lebih baik lagi. Prosesnya RAM-nya saya sudah di atas 1 GB, 2 GB, 4 GB misalnya. 6 GB, 8 GB itu lebih bagus lagi. Nah, proses ini berlangsung kalau di saya pribadi untuk instalasinya adalah kurang lebih di bawah 5 menit. Nah, untuk instalasi ini ditunggu saja prosesnya sampai beres. Lalu setelah proses instalasi awal tersebut, Bapak Ibu akan disuguhkan ketampilan seperti ini. Ya, ini adalah license agreement. Ya, jadi Bapak dan Ibu diharuskan untuk membaca prosedurnya ya. Ini agreementnya, license-nya. Ya, harus dipahami dulu bahwa aplikasi ini misalnya berupa open source atau tidak ya, boleh digunakan atau tidak ya, ini harus dibaca dulu. Ya, setelah dibaca di checklist Bapak dan Ibu. Centang di sini checklist I accept the term in the license agreement katanya ya. Kalau sudah dibaca lalu klik next di sini. Ya, lanjut. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa kolom ya yang harus diisi di sini. Username di sini biasanya sudah secara default adalah username yang kita gunakan di misalnya di BIOS Bapak dan Ibu. Kalau sini saya tidak rubah namanya ya, tetap sesuai merek laptop saya Asus E402YA gitu ya. Ini tetap namanya username-nya sama di sana. Nah, karena ini yang akan saya gunakan adalah versi trial dan saya tidak mempunyai serial number-nya, jadi saya akan pilih yang bawah. I do not have a serial number and want to try the product. Ya, hanya ingin mencoba produk ini selama mungkin disediakan waktunya 30 hari. Nah, bagaimana kalau Bapak dan Ibu punya nih serial key number-nya? Oh, saya punya nih serial key number-nya karena saya beli ini istilahnya original. Ya. Nah, Bapak dan Ibu dimasukkan atau aktifkan dulu I have a serial number produk di sini lalu masukkan kodenya. Biasanya 20 sampai 25 serial number.
ya. Dari angka dan huruf biasanya alfanumerik Bapak dan Ibu. Setelah itu klik next di sini. Ya, lanjut. Nah, setelah klik next tersebut akan disuguhkan dua pilihan. Pilihan yang pertama ada typical installation dengan yang kedua adalah custom installation. Apa sih bedanya antara typical dan custom? Kalau typical berarti settingannya yang menyediakan adalah aplikasi CorelDRAW itu sendiri. Jadi sudah settingan default standarnya, bawaannya lah dari sana. Bahwa yang cocok di laptop kita adalah settingan seperti ini. Jadi mereka yang menyeting nih dari aplikasinya sudah memperkirakan settingannya. Ya. Nah, size instalasinya di sini 1,47 GB. Ya, ruang available-nya saya punya 64 GB lagi yang bisa digunakan. Nah, saya tidak ingin typical installation, saya ingin custom. Nah, kalau custom ini untuk kita sendiri, jadi tergantung kita installnya mau seperti apa kalau custom. Jadi kalau install secara custom ini bisa istilahnya atas kemauan kita sendiri kalau install custom. Nah, tapi saya sarankan di sini bagi yang mungkin belum paham caranya install custom seperti apa, nah kita pilih tipikal saja Bapak dan Ibu. Setelah pilih tipikal, nanti akan diarahkan ke tampilan installnya. Nah, tampilan installnya di sini lumayan menunggu agak lama, yaitu tergantung tadi RAM-nya, prosesor, ya tergantung dari misalnya kecepatan pembacaan instalasinya dari ya kedua komponen itu prosesornya dan RAM biasanya. Tapi kalau di saya di sini prosesnya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit Bapak dan Ibu. 10 sampai 15 menit. Ini ditunggu sampai betul-betul nanti muncul tulisan finish Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jika telah selesai, itu biasanya akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, kenapa kok ada Corel Photopaint juga X5? Nah, di CorelDRAW ini juga ada beberapa yang langsung include di dalamnya. Jadi, pada saat kita install Corel, itu juga akan terinstall Corel Photopaint di sini. Jadi, untuk edit foto juga Corel sebetulnya bisa. Mau mengganti background, Bapak Ibu, mau yang lainnya, ya juga bisa di sini. Jadi kalau misalnya saya punyanya aplikasi Corel tapi mau edit foto misalnya untuk keperluan pembuatan CP atau pembuatan apa yang mengharuskan backgroundnya dirubah misalnya menjadi merah atau biru, di CorelDRAW juga bisa Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya untuk mendesain logo, banner, poster misalnya, baju. Saya biasanya untuk penggunaan CorelDRAW itu untuk membuat desain baju, entah itu kaos, kemeja, jaket juga bisa Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kalau setelah ini tinggal klik finish Bapak dan Ibu. Ya, klik finish dan nanti setelah diklik finish nanti posisinya Bapak dan Ibu bagaimana cara mencarinya nanti setelah klik finish. Nah, kok hilang, tidak tampil di desktop misalnya di komputer kita. Nah, kita akan menuju ke klik start di sini. Klik logo window, karena ini saya pakai Windows 10 ya, tampilannya mungkin agak sedikit berbeda dengan Windows 7 atau Windows 8, tapi intinya sama saja Bapak dan Ibu. Jadi klik start di sini. Nah, nanti di scroll ke bawah, cari folder ada CorelDRAW Graphic Suite X5 ya. Ini versi X5 ya, di nomor 2. Lalu dibuka. Nah, yang dibawa oleh CorelDRAW ternyata banyak Bapak dan Ibu. Ada Corel Capture ya untuk screenshot, ada Corel Connect, ada Corel Photopaint yang tadi telah tampil, ada Corel Photopaint Object ya, dan banyak lagi, termasuk ada di sini video tutorialnya. Kalau yang belum tahu ada di paling bawah ini video tutorial. Nah, yang kita pilih adalah CorelDRAW X5. Kita tinggal double klik untuk menjalankan atau klik kanan open ya Bapak dan Ibu seperti itu. Lanjut, nanti akan menunggu proses loading ya, lumayan 2-3 menit. Ini akan proses loading aplikasi.
Selanjutnya nanti setelah prosesi loading, nah akan dimunculkan tampilan, bukan tampilan awal ya, sebelum tampilan awal. Di sini ada quick start, akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama ada start new, ada new blank document. Nah, kalau new blank document, Bapak dan Ibu, ini difungsikan untuk membuat dokumen baru, dokumen kosong ya, maksud di sini. Ada new from template ya, kalau ada template baru juga bisa dimunculkan di sini. Nah, kalau yang sudah pernah install, pas masuk kembali biasanya di Open Ryzen di sini Bapak dan Ibu ada beberapa hasil pekerjaan yang telah dikerjakan. Jadi akan muncul di sana. Nah, di sini ada quick start, ada what news ya, kalau what news what new ya, apa yang baru. Lalu learning tool ya, ada galeri, juga ada update kalau memang harus update. Biasanya kita akan pilih new blank document di sini. Ya. Klik new blank document ya. Nah, ya untuk memulai dokumen baru klik new blank document. Nah, biasanya akan muncul. Oke, mohon maaf ada suara yang bocor. Oke, sudah. Bu Iklima. Dimatiin aja Bu itunya. Di mute aja sama Ibu aja sebagai host. Oke, dilanjut ya Bapak dan Ibu. Klik new blank document. Nanti akan dimunculkan create a new document. Jadi membuat dokumen baru. Yang harus diisi adalah nama dokumennya apa nih? Misalnya di name. Saya ingin buat desain logo atau desain baju. Saya ketikkan biasanya desain baju. Ya, ditandai. Nah, ukurannya mau jenis kertas apa yang digunakan. Di sini size. Di size itu biasanya saya gunakan kertas ukuran leather aja Bapak dan Ibu. Ya, di sini lebarnya 8,5 inci, panjangnya 10 ya, 10 inci, atau bisa diubah ke milimeter juga bisa Bapak dan Ibu. Biasanya yang saya gunakan ukurannya milimeter karena lebih bisa ukuran sebenarnya dari misalnya banner ukurannya berapa, 3 kali 3 meter, berarti kita gunakan kurang lebih 300 mili kali 300 mili. Kalau banner kan biasanya panjang, 3 kali 1 biasanya. Nah, saya sarankan rendering resolusinya itu di 300 density per inch Bapak dan Ibu. Nah, kenapa 300? Nah, 300 ini adalah sebetulnya angka minimal. Jadi kalau kita buat 300 dpi, ini kalau diperbesar itu tidak akan pecah. Ya, tidak akan pecah. Dicetak dalam bentuk apapun nanti tidak akan pecah. Biasanya juga kalau kita misalnya membuat sebuah pamflet ingin dicetak banyak, misalnya 1000 eksemplar gitu kan, 500 di atas 500 eksemplar ke misalnya tempat cetak untuk tabloid, brosur dan lainnya, itu disarankan minimal resolusinya adalah 300 dpi atau density per inch, kepanjangan dari dpi itu, agar mencegah dari warna yang pudar ataupun tampilan yang nanti pecah misalnya. Seperti itu. Nah, sebelum klik OK, kalau tampilan create a new document ini tidak ingin dimunculkan kembali pada saat Bapak dan Ibu memulai aplikasi CorelDRAW nanti, Ibu tinggal klik nanti di bagian bawah nih, di atas posisi OK, itu ada do not show this dialog again. Jadi tidak ingin ditampilkan lagi dialog ini karena sudah disetting secara defaultnya oleh Bapak dan Ibu seperti tadi misalnya. Lalu klik OK Bapak dan Ibu. Nah, inilah tampilan awal aplikasi CorelDRAW yang tadi telah diinstal. Jadi ini pada saat dibuka seperti ini. Nah, yang di bagian atas ini ada CorelDRAW X5 Evaluation Version Untilted ya. Ini ini namanya. Kalau dirubah ini biasanya rubah namanya. Nah, di yang kedua ini ada menu Bapak Ibu, ada file, sebetulnya di sini tidak terlihat kan tulisannya putih ya. Ada formulas, ada di sini new dan segala macam di sini Bapak dan Ibu. Jadi tampilannya mirip-mirip seperti yang familiar Word atau Excel, juga ada menu-menu seperti itu. Nah, yang berbeda di sini di bagian
kiri layarnya ini ada namanya toolbox Bapak dan Ibu. Nah, toolbox ini difungsikan banyak sekali fungsinya, dari mulai membuat template. Di sini template disediakan Bapak dan Ibu. Untuk membuat objek, dari mulai di sini ada ini pick tool, ini ada shape tool. Di shape tool juga banyak Bapak dan Ibu tampilannya. Ini ada crop tool, ya. Ini juga untuk menggambar biasa. Ini ada rectangle tool, ya. Ini ada ellipse, ini ada hexagon tool, ya. Dan ini ada text tool. Nah, itu untuk membuat teks. Dan masih banyak lagi menu-menu yang kalaupun dieksplor ini mungkin tidak akan cukup 1 jam Bapak Ibu. Baik, kita praktekkan ya Bapak dan Ibu, cara menginstalnya seperti apa. Jadi kita akan praktekkan sebelum nanti ke kesimpulan akhir Bapak dan Ibu. Oke, kita praktekkan cara untuk menginstalnya. Mudah-mudahan tidak lemot ya Bapak dan Ibu. Karena ini sedang membuka juga, sedang share screen juga. Nah, kita akan masuk ke folder, ya. Kalau di sini sebetulnya saya sudah installkan, tapi kita akan install ulang, misalnya diinstal kembali. Mudah-mudahan juga bisa ya. Jadi kita masuk ke folder Bapak dan Ibu ya. Saya simpannya biasanya masternya itu di D. Semua aplikasi yang saya simpan itu di D semuanya, supaya nanti pada saat install ulang komputer itu tidak akan hilang. Kalau di D itu biasanya aman. Nah, kita klik ke master, saya simpan di sini aplikasinya. Nah, yang tadi saya tunjukkan ya Bapak Ibu ini. Ya, kita klik pilih ini CorelDRAW Graphics Suite, ya nanti munculnya tampilan yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih CorelDRAW X5 Setup yang ini. Double klik ya Bapak Ibu. Saya terbiasanya double klik, bukan klik kanan open. Oke, menunggu. Nah, ini adalah proses loading awal Bapak dan Ibu. Ya, yang namanya bekerja dengan komputer seperti yang dipaparkan waktu itu kalau tidak salah oleh Teacher Andri ya Bapak dan Ibu, waktu pemaparan itu harus tidak tergesa-gesa, harus sabar sebetulnya. Kalau tergesa-gesa nanti imbasnya juga ke kita juga. Wah, ini kenapa ini tidak jalan? Jadi harus kalau bahasa anak sekarang itu harus santuy ternyata Bapak dan Ibu. Kalau di komputer itu yang saya alami dan saya yang sering ajarkan ke siswa juga seperti itu. Jadi kadang kan siswa nanya, Pak, ini kenapa tidak jalan nih proses instalasinya, belajar menginstal aplikasi. Oh, ternyata langkah yang dilakukannya kurang tepat, gitu, teman Bapak Ibu. Jadi di sini kita menunggu untuk bisa bergabung. Ini ada suara saya jelas gak Bu Haja? Jelas, Oke, kadang ya, jelas. Oke. Tadi ada yang kesulitan masuk room katanya, tadi kesalahan link sebetulnya ya Bu Haja. Nah, ini Pak Plibianto, ya terima kasih. Pak Inayah juga terima kasih sudah gabung di room Pak. Aduh, meskipun kayaknya agak saya paksa tadi untuk bisa gabung di room. Nah, kita masih menunggu instalasi awalnya. Nah, ini sambil membuka video conference, jadi agak lumayan berat ke prosesor mungkin dengan RAM. Jadi nanti Bapak dan Ibu partisipan yang merasa, wah saya ingin coba nih install aplikasi
Aplikasinya mungkin sama Corel dengan saya, bisa Bapak dan Ibu sharing ke saya, Japri juga bisa Bapak dan Ibu. Kalau ingin filenya nanti saya bisa bagi link untuk downloadnya Bapak dan Ibu. Tapi mohon maaf ini masih versi trial, jadi hanya bisa dinikmati 30 hari saja masa aktifnya. Setelah 30 hari tidak akan bisa digunakan. Jadi harus dirubah ke full version. Jadi harus punya lisensinya, serial key atau serial numbernya ini harus punya Bapak dan Ibu. Oke, di sini install ya Photopaint. Mudah-mudahan 15 menit installnya selesai atau 20 menit paling lama. Oke, masih menunggu. Nah, karena untuk menginstal sebuah aplikasi, langkahnya yang harus secara teratur ya atau secara berurutan Bapak dan Ibu juga harus ekstra sabar. Biasanya yang sering saya lakukan tidak hanya install aplikasi, seperti install ulang untuk laptop juga. Alhamdulillah saya bisa Bapak dan Ibu. Meskipun mungkin langkahnya agak sedikit berbeda, tapi intinya berjalan. Entah itu Windows 7, Windows 8, atau Windows 10. Yang mungkin juga jadi pembelajaran untuk saya pribadi. Ternyata install ulang itu mudah Bapak dan Ibu jika kita tahu caranya. Install ulang itu mudah posisinya. Jadi daripada kita ke misalnya toko komputer, kalau kita tahu caranya, nah kita bisa laksanakan. Ibu moderator, Ibu Iklima ada masalah? Kenapa Ibu Iklima? Halo, Bu Iklima? Bu Iklima? Bu Iklima masih di room nggak Bu? Bu Ik- Halo Bu Iklima masih di room? Kayaknya terkendala signal kembali Bu Iklima. Ya sampai loncat-loncat pagar katanya Bu tadi juga di awal. Oh katanya tidak mendengar apapun. Bu Iklima ya Bu ngechat nih. Ibu Bapak saya tidak mendengar apapun katanya. Iya, Kayaknya betul isinya. Bu, signal kayaknya. Iya. Terkait signal. Oke, ternyata jadi cukup lama ya karena harus membuka video conference, juga membuka beberapa aplikasi sekaligus. Aduh, ternyata laptop saya tidak sanggup nih untuk ke sana. Tapi mudah-mudahan langkah awalnya sebelum sampai langkah menunggu installnya itu bisa terselesaikan hari ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya tadi proses menunggu 10 menit, itu saya yakin Bapak dan Ibu bisa melaksanakan dari sana. Setelah selesai tinggal klik finish dan dicari di menu start atau di menu logo window. Nanti tinggal dicari kalau sudah selesai di sana Bapak dan Ibu. Langkah-langkah awalnya saja yang mungkin saya akan praktekkan di sini. Karena juga mengingat waktu yang mungkin terbatas hanya 1 jam. Jadi saya sarankan nanti kalau ingin sharing lebih lanjut bisa japri Bapak dan Ibu ke saya. Ya bisa minta nomor WA saya di grup kecil, silahkan. Itu juga tadi saya sudah pajang di slide ya Bapak dan Ibu, slide awal.
instalasi masih terus berjalan Bapak dan Ibu. Sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa sampai proses tadi pemilihan antara tipikal dan custom instalasi. Kalau sudah sampai di sana berarti tinggal merujuk ke slide yang tadi sudah saya paparkan, atau nanti saya kalau yang ingin bagaimana cara menginstalnya, saya akan kirim slide-nya Japri ya Bapak dan Ibu, seperti kemarin Pak Asep atau Pak Taryana kemarin yang Japri ke saya minta misalnya PPT-nya Pak untuk Google Classroom kalau yang kemarin. Oke, ternyata agak lumayan ya, memakan waktu yang cukup lama kalau di sini. Kalau dengan sambil membuka video conference. Oke, sedikit lagi, tinggal beberapa persen lagi, 5% lagi, tinggal update yang lainnya. Nah, proses loading install pertama selesai, kita akan tunggu ini sambil diperkecil ya Bapak Ibu. Saya perkecil. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, background laptop saya seperti ini. Waktu kita 15 menit lagi, Pak. Siap Bu. Pak Taufik. Siap Bu, nanti saya coba 5 menit lagi ya Bu ya. Selesai tidak selesai, saya selesaikan di 15.20 Bapak dan Ibu. Karena ini harus sambil saya praktekkan sebetulnya Ibu Hajah ya. Kalau tidak dipraktekkan mungkin juga ada yang bingung. Ya. Nah, ini proses menunggu lagi Bapak dan Ibu, karena instalasi itu yang lamanya adalah proses menunggu sebetulnya. Alhamdulillah sudah terdengar azan. Halo Bapak Ibu. Halo Bu Iklima. Suara saya? Jelas Bu. Pulang Pak, sekarang ada di rumah. Oh, ada di rumah. Udah nyala Bu? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Setelah melalui proses ya Bu, proses ekstra mungkin. Ya Allah, luar biasa banget Pak. Aduh. Ya, ini lagi proses ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf agak menunggu karena materi install itu sebetulnya lamanya dinunggu sebetulnya. Ya, sambil menunggu saya buka kembali slide-nya ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya tinggal menunggu langkah sedikit lagi itu masuk dan Bapak Ibu ke langkah ini. Sebetulnya tinggal menunggu muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini yang agak lama nih. Nah, ini kayaknya baru muncul nih setupnya.
Nah, ini initializing setup dulu karena ini sudah saya install ya Bapak dan Ibu. Jadi akan muncul initializing the setup. Kalau yang belum pernah diinstal nanti akan muncul ke sini langsung. Jadi muncul ke license agreement. Nah, ini sudah saya install jadi muncul dulu ke sini. Jadi si aplikasi nanti membaca, oh ternyata aplikasi CorelDRAW ini sudah ada di komputer Bapak dan Ibu. Jadi dia akan mengecek dulu posisinya. Nah, kalau yang baru nanti akan ke langkah seperti ini. Ya, tadi seperti yang saya contohkan tinggal di checklist ya Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu kalau punya serial numbernya diisi, berarti nanti bisa menggunakan yang full version, tidak 30 hari, tidak trial. Kalau yang saya ini trial Bapak dan Ibu, jadi klik yang bagian bawah, I do not have a serial number, lalu klik next. Pilih typical installation dan menunggu proses installnya sampai selesai. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu ya. Ini saya agak lama kayaknya kalau menunggu tidak akan selesai. Mungkin itu Ibu Hajah, Ibu Iklimawati sebagai moderator. Mungkin sampai di situ saja penjelasan saya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin dipersilahkan. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Mangga Ibu Iklimah. Oke, terima kasih Bapak. Iya, enggak? Atau ada yang mau disampaikan? Kami persilahkan Bapak Ibu. Silakan, ada Bu Ai ya yang saya baca di sini. Ada Ibu Imas juga. Bu Ai nanti ini bertanya ya, saya baca langsung saya jawab. Di sini Pak itu harus diinstal dulu katanya. Terus sifatnya permanen nggak instalannya? Ada. Oke. Ini chatnya nggak mau. Ini saya malah Pak. Oke, nggak apa-apa Bu. Ini saya baca langsung di chat ya. Oke Bu Ai, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya Ibu, ini harus diinstal dulu Bu, karena ini basicnya desktop ya Ibu. Jadi kalau desktop itu kan offline Bu ya, jadi harus diinstal dulu Bu ke komputer. Ya seperti halnya misalnya aplikasi-aplikasi contohnya Word ya Bapak dan Ibu atau Ibu Ai, Excel, PowerPoint itu kan harus diinstal dulu ya Ibu. Juga kalau kita install ulang Windows juga tidak langsung ada aplikasi Office Ibu. Jadi aplikasi Office biasanya juga terpisah, harus diinstal dulu. Dan menyesuaikan dengan proses installnya adalah speknya juga harus menyesuaikan Ibu. Seperti yang saya gunakan tadi, yang saya ungkapkan tadi adalah speknya minimal RAM 1 GB, harddisknya 80 GB, ya juga harus prosesornya kalau yang saya sarankan adalah dual core ke atas. Nah itu jadi harus diinstal dulu. Juga ini sifatnya, kalau yang saya contohkan, ini sifatnya tidak permanen Ibu. Jadi kalau installnya permanen Bu, maksudnya tidak permanen adalah masa berlakunya Bu. Jadi aplikasi ini berjalan hanya 30 hari nantinya. Setelah 30 hari bagaimana tampilannya? Tampilannya masih bisa dibuka. Desain yang telah kita buat juga masih bisa dibuka. Tapi nanti tidak akan bisa menyimpan atau istilahnya tidak akan bisa mengedit apapun Ibu di sana. Jadi ada beberapa fungsi yang nonaktif nantinya. Nah, bagaimana cara perbaikannya? Cara perbaikannya adalah harus di uninstall aplikasinya, diinstal kembali, tapi bisa dinikmati tetap sama 30 hari. Kalau mau yang dipakai selamanya, diinstal permanen dan pakai selamanya ya tadi Bu, harus beli lisensinya. Jadi harus punya serial key number-nya. Biasanya include dengan pembelian aplikasi Corel-nya itu sendiri Bu. Karena yang sebetulnya yang kita gunakan itu kebanyakan masih aplikasi yang bersifatnya gratis. Gratis di sini ada trial 30 hari. Kalau yang kita pakai aplikasi Ori, wah kayaknya Bu bisa harganya lebih mahal dari komputer atau dari laptop yang kita gunakan. Contoh Windows 7 itu di harga 700 ribuan Bu aplikasinya. Windows 7 itu ya Windows 7 itu 700 ribu sampai 1 juta. Itu yang Ori Ibu. Ataupun aplikasi-aplikasi lainnya kalau kita beli Ori ya lumayan.
ternyata. Oke, ini tambahan lagi kayak dari Ibu Sudarsi. Jadi kalau sudah 30 hari aplikasi itu tidak bisa dipakai lagi. Ya betul, kalau dipakai bisa Ibu. Ya tapi hanya penggunaan seperti standar ya, membuka hasil hasil pembuatan desain kita sebelum aplikasi ini tidak aktif setelah 30 hari gitu kan. Tapi kalau secara fungsi besarnya memang tidak bisa digunakan. Jadi harus di uninstall dulu lalu diinstalkan kembali. Memang langkahnya agak lumayan. Tapi kalau ingin hanya sekedar mencoba ya tidak jadi masalah Ibu. Begitu mungkin Ibu Ai Sudarsi. Ke saya chatnya private ternyata ya. Jadi tidak muncul di sini di tampilan chat keseluruhan. Oke, ada yang mungkin ditanyakan kembali? Bapak instruktur mungkin ingin bertanya? Ya, sama-sama Ibu. Mangga, Ibu Iklima, kalau ingin menambahkan juga silahkan, atau yang tidak mengerti dari paparan saya. Halo? Waktunya 6 menit lagi, Pak. Oke, 6 menit lagi. Terima kasih telah diingatkan. Iya, keasikan banget ya Pak. Iya, Bu. Oke, mungkin untuk saat ini karena terbatas waktu. Satu lagi ya Bu ya, ini ada Bu Imas Ini nih. Ada Bu Imas yang tanya juga. Masih. Apabila kita membeli terus membagikan CD-nya. Membagikan CD-nya. Oke, Bu Imas bisa langsung mungkin bertanya langsung ya. Ditolong Ibu. Belum tuntas ngetiknya. Iya. Iya, pertanyaannya belum tuntas ini. Bisa saya jawab Bu, satu pertanyaan lagi ya, ini dari Bu Imas. Oke, kayaknya menunggu ya. Sambil saya jawab ya, mungkin pertanyaan seperti ini. Apabila kita membeli terus membagikan CD-nya, mungkin maksudnya apakah kita membeli terus mungkin bisa atau enggak? Ya, biasanya Ibu ada beberapa aplikasi yang membagikan CD installnya katanya instalasinya. Instalannya. Nah, begini Bu Imas, kalau kita beli misalnya yang original posisinya, nanti kita akan di-include-kan dengan kalau dulu itu kalau sekarang kan di CD itu sudah agak ditinggalkan ya, sudah jarang. Jadi diberikan di dalam CD-nya itu biasanya ada aplikasi plus dengan serial key-nya. Jadi itu include. Kalau sekarang beli tanpa CD pun bisa Bu Imas. Jadi kita misalnya kan beli misalnya masuk ke misalnya Corel Ink ke situsnya, nanti kita bisa di sana ya membelinya langsung juga bisa. Nanti kalau kita misalnya membeli ke purchase-nya itu akan diminta harga tertentu mungkin ya tidak sama. Jadi fluktuatif, kadang murah, kadang mahal. Itu akan kita mentransfer uang, kita nanti akan misalnya diberikan serial key-nya. Jadi tidak harus dengan CD-nya. Dan biasanya penggunaannya hanya untuk satu komputer. Jadi pembelian satu lisensinya itu untuk satu komputer biasanya. Diberikannya serial name-nya, serial key-nya hanya untuk satu user saja, digunakan untuk satu orang saja. Begitu mungkin Ibu Imas. Mangga, karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Saya simpulkan dulu ya, Ibu. Sekalian aja Bapak, silahkan. Oke, siap. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung. Kesimpulan dari pemaparan saya hari ini adalah untuk proses install sebuah aplikasi sebetulnya mudah, tidak sulit. Hanya mungkin langkah-langkahnya saja yang harus betul-betul dikerjakan dengan berurutan. Ya, jadi istilahnya yang saya paparkan ini untuk membuktikan atau untuk memperlihatkan cara install sebuah aplikasi itu mudah jika memang langkah-langkahnya dimengerti. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, mangga Ibu Iklima.
Ya, mangga Ibu Iklima. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik yang penjelasannya. Mungkin ini ada penguatan dari Bapak Instruktur, Bapak Inayatullah. Mangga Pak Inaya. Bapaknya masih ada. Masih di room ini. Bapak Inayatullah dipersilahkan, ada yang mau disampaikan. Mungkin sedang sholat Bu ya. Gimana Pak? Karena sudah masuk asar juga tadi. Oke, jadi mana sudah saja? Nah ini Pak Inaya Tidak sudah nunggu aktif. Bapak? Pak Inaya mungkin ada penguatan Pak, mangga. Ya, baik, Bu. Ya, bapaknya Bapak, selamat datang, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya kasih. Bapak, mangga. Saya ucapkan Suaranya putus-putus Pak ya. yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Haji dan Bapak buat berkenan join pada kesempatan. Alhamdulillah. Yang pertama yang saya halo, suaranya kedengar Bapak Ya, dan Ibu semua? terdengar Pak, terdengar. Ada, tapi putus-putus dikit kalau ke saya. Mungkin mungkin dari sinyalnya ya. Iya Pak, tapi jelas Pak, lumayan Pak. Iya ya, pengaruh sinyal. Oke, saya melalui kesempatan ini saya cuma mengingatkan mudah-mudahan Suaranya putus-putus Pak. Iya. Kita ikuti kegiatan pengisian kantong tugas, kita ikuti sama-sama dimulai dari jam 1 sampai dengan jam 3. Siap Pak, diikuti nanti. Sama besok untuk penjelasan mengenai kantong tugas gitu Bapak dan Ibu semua. Iya, siap Pak, saya pasti ikuti Pak. Terima kasih kepada semua. Iya. Sekali Bu Pimpi, pada semua silakan dilanjut. Ya, terima kasih juga Pak Inayatullah telah hadir di room. Tuh, atur kenuhun ya tadi oke tos dongkap di room. Mangga Ibu Iklima. Iya Bapak, terima kasih untuk Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih untuk apa yang telah disampaikannya. Demikian yang telah disampaikan oleh Bapak Taufik Hidayat. Akan sangat bermanfaat untuk kita semua pastinya. Saya sebagai moderator kita tutup acara ini dan kembali ke host Ibu Hajah Ain Suherti, dipersilakan. Terima kasih Bu Iklima telah melaksanakan tugas sebagai moderator, dan terima kasih kepada Bapak Instruktur Pak Inaya telah hadir, pada Ibu Bapak partisipan yang lain telah bergabung di room kami. Mudah-mudahan kebaikan Ibu dan Bapak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah menerima ilmu baru lagi dari Bapak Taufik, dan alhamdulillah sudah selesai pemaparan materinya. Dengan demikian saya sebagai host unjuk diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Diantos Ibu Bapak tabuh opat. Ya, mangga. Ibu izin liftnya. Ya, di Mangga. room abdinya Pak. Mohon, Bu. Mohon. Di Pak room. Taufik cek dulu room meetingnya ya. Siap, Bu. Pak Langsung. Taufik cek dulu room meetingnya nih. Siap, langsung dibuka aja, Bu, setelah ini. Ya, ini web dulu ya. Siap.